Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tidak lupa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, suatu kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Kenapa? Karena ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Jadi dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia atau yang sering dianggap remeh oleh manusia adalah satu, as-sihat wal faragh. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah faragh, waktu luang. Nah, oleh karena itu ketika Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, maka tidak ada kata yang pantas kita berikan, kita tunjukkan, kita kembalikan kepada Allah kecuali kalimat syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Di samping itu kita juga bersyukur atas nikmat yang lain-lainnya. Nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan gitu. Yang tidak kalah penting adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah jaminan Allah kepada kita akan diberikan. Karena orang yang iman dan Islam itu adalah modal pertama, kunci pertama bahwa Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kedua adalah faragh, yaitu waktu luang. Waktu luang dan kita punya kesempatan. Allah memberikan kepada kita ini ujian yang begitu luar biasa. Ada taun, wabah, COVID-19, coronavirus 19 ini. Atau yang sering orang menyebutnya virus Cina. Karena asal muasalnya yang paling populer adalah dari Cina. Oleh karena itu apa? Di saat adanya wabah ini, kita masih tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang kufur nikmat, tetapi Allah menggolongkan kepada kita orang-orang yang syukur nikmat. Dan karena kita syukur nikmat, maka jaminan Allah adalah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kita semuanya. Surat Ibrahim ayat 7 menjelaskan seperti itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau orang itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain. Tetapi jika mereka kufur atau tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan 2 ayat. Meskipun ini pernah saya sampaikan, tidak ada salahnya ketika kita coba buka kembali untuk lebih menguatkan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam surat ke-35, surat Fatir, ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Di sini disebutkan selalu membaca kitab Allah. Yatluna kitaballah. Talil Quran. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa talil Quran itu maknanya tidak sekedar membaca. Membaca dalam arti membaca dengan cara yang tartil, benar makhrajnya, kemudian benar tajwidnya, bisa mengerti, memahami apa isinya, kemudian mencoba mengamalkan apa yang dibaca itu, dan kemudian mendakwahkannya kepada orang lain. Itulah makna talil Quran yang sesungguhnya. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, setiap satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Bahkan bisa dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Bahkan beberapa ulama mengatakan bukan hanya sampai 700, tapi sampai tak terhingga. Ketika orang membaca alif, itu satu huruf, berarti ada 10 kebaikan. Alif, lam, mim itu bukan satu, tetapi itu adalah 3. Alif, lam, mim. Berarti di situ minimal ada 30. Kalau itu kondisi biasa. Tapi di bulan Ramadan, Allah bisa melipat gandakan sampai seberapapun Allah kehendaki. Oleh karena itu, pahala Ramadan Allah yang akan memberikannya. Jadi amal-amal yang lain Allah yang menentukan. Tapi pahala Ramadan Allah yang akan menentukannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya di bulan Ramadan ini amal yang paling mudah, yang paling banyak bisa memberikan kesempatan bagi kita untuk menumpuk pundi-pundi amal adalah talil Quran, membaca Al-Quran. Kesempatan pagi ini insya Allah kalau kita niatkan, pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dikuliahkan kepada kita semua pada tadi malam oleh Ustadz Irianto, bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu itu harus pertama niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan kepada kita dalam surat Al-An'am itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ibadah itu harus memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita niati, kita membaca Al-Qur'an, meskipun kadang juga dalam kondisi masih ada pekerjaan, tapi kita sempatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita baca dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan bagaimana kaidah-kaidah membaca yang benar, tajwidnya, makhrajul hurufnya gitu ya. Kemudian adab-adabnya gitu ya. Ketika membaca Al-Qur'an sebaiknya dalam keadaan suci.
Nah, itu kan contoh adab. Semuanya diperhatikan dengan baik, berarti di situ ada kesungguhan. Dan kita niatkan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Orang-orang yang seperti ini akan menjadi jaminan bagi kita. Banyak hadis-hadis, termasuk juga ayat, bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran, itu jaminan dari Allah begitu luar biasa. Allah mengatakan bahwa Rasulullah berfirman, bersabda. Ya. Jadi Allah berfirman ya, Rasulullah bersabda, Man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, jadi sebaik-baik manusia itu adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Belum lagi nanti jaminan bahwa Quran adalah menjadi syafaat, penolong, tentu seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat luar biasa. Membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis, hadis ini juga populer, terutama di bulan Ramadan. Hadisnya berbunyi, Al-jannatu mustaqotun ila arba'atin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Jadi yang merindukan surga bukan kita yang rindu, tapi surganya yang rindu. Artinya surga nanti akan men-screening. Kalau kita mencoba melihat dalam komputer itu, kita mencari kata, ya, kata tertentu, umpamanya kata Quran gitu ya, dalam sebuah tulisan, maka itu di situ ada kayak cermin itu yang dia men-screen gitu. Nah, begitu ada Quran, ada kata Al-Quran gitu, langsung diambil. Demikian terusnya. Nah, itu surga yang merindukan, sungguh sangat luar biasa. Nah, orang yang selalu membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Nah, kemudian yang kedua, hifdzul lisan, yaitu orang yang senantiasa bisa menjaga lisan kita. Kita tahu bahwa lisan itu begitu lembut, begitu mudah kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Tapi orang yang benar-benar bisa menjaga lisan, terutama dari sesuatu yang tiada manfaat, maka itu akan sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah berpesan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yaitu kebaikan seseorang, ya, kebaikan dari Islamnya seseorang adalah tarkuhu, taroka, meninggalkan gitu ya. Meninggalkan apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Apa-apa yang tidak gitu ya, manfaat gitu. Jadi orang yang dianggap Islamnya yang bagus itu adalah bisa meninggalkan sesuatu yang tiada manfaat. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat ke-23 Al-Mu'minun, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang bisa menjaga dari sesuatu yang tiada berguna gitu, termasuk diakibatkan oleh lisan kita. Jadi itu seperti lidah ya, lidah itu kan seperti pedang gitu ya. Makanya kadang-kadang bisa sangat menyayat, sangat menyakitkan gitu ya. Kayaknya sih lidah itu lembut gitu ya, tetapi bisa lebih menyakitkan dari sayatan pedang. Oleh karena itu bagi orang yang bisa menjaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah, dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mut'aimul ji'an, yaitu orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini kita berbagi kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu ini sungguh sangat luar biasa.
kesempatan kita berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita, mungkin di panti-panti. Jadi ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita. Dan itu sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri yang akan dirindukan adalah shaumi Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah, saudara-saudaraku, kita ada di dalamnya semua. Di saat kita berpuasa Ramadan, kita bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Di saat kita Ramadan, kita menjaga lisan kita dari kata-kata yang rofas, lagho, ya, dan fusuk gitu ya. Nah ini sangat luar biasa. Dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengandung nafsu dan seterusnya. Kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kata-kata yang tiada manfaat. Nah, oleh karena itu puasa adalah melatih agar lisan kita tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, di saat kita berpuasa, kita juga bisa berbagi, menolong, membantu orang yang membutuhkan. Maka berlipat-lipat surga itu nanti akan merindukan kita. Nah, itulah kesempatan yang sangat luar biasa dari makna yang pertama, yaitu yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah. Selalu membaca kitab Al-Quran. Nah, kalau sudah kita baca, maka yang paling baik adalah kita tahu apa sih maknanya gitu. Nah, setelah kita tahu, kita pedomani, kita jadikan landasan. Kalau Quran sudah mengatakan begini, nggak usah pakai tawar-menawar. Ya sudah, kalau kita mampu seberapapun perjuangan kita usahakan kita melakukan. Nah, itulah saudara-saudaraku, dari potongan ayat saja penjelasannya sangat luar biasa. Dan kesempatan terbaik adalah membaca Al-Quran. Bahkan orang yang sedang belajar, mohon maaf dalam bahasa Jawa itu masih gradul-gradul gitu ya. Bacanya belum benar. Itu saja sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat satu kebaikan gitu. Dan dalam bulan Ramadan bisa dilipat gandakan menjadi 10. Nah, apalagi yang betul-betul bacaannya tartil, fasih gitu. Sangat indah bacaannya. Panjang pendeknya tepat ya. Kemudian mengerti artinya, itu akan sangat luar biasa. Karena orang yang mengerti bacaan Al-Quran ketika dia membaca, meskipun didengarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang bahasa Arab, tetapi ketika yang membaca itu tahu apa itu artinya, kemudian apa itu maknanya, dan membacanya dengan benar, maka bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Maka ketika kita mendengar ada orang membaca Al-Quran, sebaiknya kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Jadi kalau ada orang membaca Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah gitu ya. Lahu ya, atas bacaan tadi gitu ya. Wa ansitu, perhatikanlah ya gitu. Diam, perhatikan gitu. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat luar biasa. Nah, ini sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, silahkan mudah-mudahan tematik kita ini tidak banyak yang kita baca, tetapi karena kita sungguh-sungguh ingin talil Quran tadi, mudah-mudahan itu menjadi wahana bagi kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, jangan pahalanya motivasi kita. Kita melakukan ini semua adalah karena niatnya adalah beribadah atau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu motivasi kita yang pertama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Insya Allah besok kita sambung lagi. Biar besok masih ada kesempatan kita berbagi lagi. Jadi baru yang pertama adalah talil Quran, gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangannya. Saya mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.